Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Azinullah AB SPD CGP SDN 003 Bengkulu Utara. Yang saya hormati ibu-ibu guru SDN 003 Bengkulu Utara. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberinya nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat lainnya, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Yang akan kita lakukan yaitu tentang pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Azinullah SPD, yaitu tentang CGP. Salawat beriring salam marilah kita curahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan pada alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Untuk acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pemaparan materi, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Azinullah SPD, yaitu CGP SDN 003 Bengkulu Utara. Kepada Bapak, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepsek SDN 003 Bengkulu Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SDN 003 Bengkulu Utara. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan saya aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang pada hari ini, jam ini akan saya laksanakan. Ini adalah tugas untuk saya sebagai calon guru penggerak. Sebagian tugas ini adalah untuk pengimbasan Bapak Ibu kepada ibu-ibu semua. Di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih hebat dari saya, lebih profesional dari saya. Tapi saya di sini sedikit untuk melakukan yang namanya pengimbasan. Istilahnya berbagi ilmu, Bu. Apa yang sudah saya dapatkan di CGP pada hari ini akan saya paparkan atau saya presentasikan, jelaskan. Barangkali nanti ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja akan saya mulai. Jadi perkenalan Bapak Ibu, yang pertama adalah saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya itu ada fasilitator saya, Ali Mutakin Espra MPD. Yang kedua adalah Ibu BP, Ibu Nur Komsyatun SPD. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata pada hari ini. Adapun latar belakang kenapa aksi nyata ini dilaksanakan adalah murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Jadi itu Bapak Ibu latar belakang untuk kita. Biasanya siswa itu yang namanya mendengar peraturan langsung gimana ya Bapak Ibu, langsung merasa aduh peraturan lagi. Padahal yang namanya sekolah itu kan harus ada yang namanya peraturan, tata tertib kalau dulu ya Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan dari aksi nyata pada hari ini adalah yang pertama,
menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Jadi itu Bapak Ibu program pemerintah buat. Yang kedua itu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Jadi kita meyakini ya Bapak Ibu kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita itu memiliki, saya yakin juga itu mereka memiliki budaya positif, berpikir positif, tentu pasti ada itu ya anak-anak itu. Gak mungkin mereka itu berpikirnya selalu negatif. Tinggal bagaimana lagi kita memberikan nilai-nilai positif itu Bu, kepada anak-anak. Nah, ada pun tolak ukur dari terbentuknya, yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Jadi Bu, sebelum biasanya kita di awal semester atau boleh Bu ini kita terapkan Bu, untuk kelas kita masing-masing, yaitu keyakinan kelas atau yang dinamakan kesepakatan kelas Bu. Nah, dengan kesepakatan kelas itulah nanti akan kita bentuk keyakinan kelas Bu. Keyakinan di sini artinya mereka menyepakati Bu apa yang mereka sendiri Bu yang membuat kesepakatan itu. Kita tinggal mengarahkan saja. Nah, apa yang mau kalian sepakati di kelas ini? Bagaimana kalian nanti hukuman yang akan nanti mereka sendiri Bu yang menentukan, yang maunya seperti apa gitu. Tinggal kita aja yang mengarahkan. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas kita itu, harapan kita adalah mereka mampu menerapkannya. Maunya kita tuh mereka mampu Bu, karena itu sangat bagus Bu, keyakinan kelas itu untuk kelas kita. Karena mereka kan membuat sendiri ininya Bu. Ini contoh ya, salah satu aja. Misalnya mereka kan kita buat salah satu keyakinan kelas itu tidak disiplin di kelas atau suka ribut di kelas. Nah itu nanti kan ada apa nanti ininya Bu? Timbal baliknya apa? Nanti mereka sendiri yang minta Bu. Kalau kalian mendengar ini, kalian nanti apa? Gitu Bu. Untuk keyakinan. Jadi mereka merasa nanti itu kalau melanggar itu ada perasaan gimana gitu. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi alangkah baiknya kalau sebelum kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, itu kita kolaborasi, kita sepakati dulu di ruangan kita bagaimana kita saling memberi solusi. Bagaimana Bu atau Pak, ini di kelas saya seperti ini kan anaknya. Barangkali ada solusi kesepakatan kelas yang seperti apa yang untuk kelas kita yang bagus. Selanjutnya adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan itu dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Jadi sangat penting sekali ini dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mungkin maksudnya ini seperti ini Bu ya. Kalau kendaraan itu kan ada yang namanya rambu-rambu Bu ya. Barangkali kalau di sekolah ini yang ada semacam ya gambar-gambar positif lah. Kalau buang sampah pada tempatnya, mungkin seperti itu ya. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Pada gambar-gambar Bu, mungkin dalam bentuk gambar bisa. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah ini perlu juga dukungan dari orang tuanya Bu. Makanya kemarin kita bilang kan, ini harus ada kerjasama juga dengan orang tua. Bagaimana menumbuhkan budaya positif anak
mereka di rumahnya. Jangan sampai orang tua mereka itu membiarkan saja anaknya semau-maunya saja ya, bermain atau berbuat yang tidak baik, dibiarkan saja. Biasanya faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah Ibu, adapun konsep utama modul budaya positif ini, yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, restitusi, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Adapun disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melanjutkan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Adapun kebutuhan dasar manusia, ini siswa kita Bu ya. Mereka itu membutuhkan yang namanya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar ya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang paling bagus itu Bu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sana dia tidak ada imbalan, tidak ada merasa akan takut dihukum. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu bagi anak-anak pertama menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Yang kedua penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Adapun konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya itu banyak Bu ya, saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, dalam menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 20 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini Bu, kemarin kami pada waktu perkuliahan CGP, kan itu kami ditanya Bu sama fasilitator ya. Silakan Bapak Ibu jawab, Bapak Ibu saat ini berada di posisi mana? Jadi Bu, karena saya ini ya saya kan jujur saja. Akhirnya saya jawab, saya nomor 1 sampai ke 2. 1 itu kan penghukum sama pembuat rasa bersalah. Ada juga teman saya itu yang menjawab manajer. Manajer itu karena dia sudah bisa mengendalikan emosinya gitu. Posisi tertinggi kita guru itu di manajer. Maksudnya itu Bu, dia nggak lagi yang namanya menghukum, tapi dia memberi solusi. Kemarin ada ibu dari SMP 3 atau 2. Jadi dia bilang dia udah di posisi manajer karena itu sampai nangis-nangis kemarin. Dia curhat kan. Selama ini saya itu sering marah-marah katanya. Rupanya apa? Bapak Ibu. Ternyata setelah saya tanya, anak itu jarang ngasuh itu cari uang katanya. Dia bilang, Bu, kalau saya tidak kerja, keluarga saya makan apa? Nah di situ dia menangis loh. Ibu Desmi namanya kan. Jadi ya seperti itu loh, saling berbagi informasi tadi. Kalau saya jujur aja, saya bilang saya ini masih di penghukum sama pembuat rasa bersalah Pak. Karena ada 2, ada saya sama Ibu Eti kalau nggak salah. Kami kita kan masih kadang ya namanya seri kelepasan loh, karena ngasih hukuman itu. Itu sedikit cerita aja Bu, pengalaman. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apakah peraturan dan konsekuensinya? Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Baik, yang pertama keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kan kadang kita mikir ya, kenapa nggak peraturan saja di kelas itu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Selanjutnya adalah kegiatan membuat keyakinan kelas 5. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas. Keyakinan kelas 5 SDN 03 Bengkulu Utara. 1. Disiplin. 2. Belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri.
3 saling menjaga kebersihan dan keindahan, 4 saling menghormati sesama, 5 saling membantu dan bekerja sama, 6 menghargai guru atau teman yang sedang bicara, 7 selalu menerapkan S5, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini Bu, ini namanya adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Baik, berikut video restitusi yang akan saya berikan. Contoh restitusi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah ini apa ya? Validasi tindakan. Pasien hari ini kamu sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak kenapa kira-kira Bapak tadi depresi? Tidak Pak. Nah begini Pak ya. Tadi di dalam kelas Bapak melihat kamu tidak seperti biasanya. Biasanya kamu aktif orangnya dalam mengikuti pelajaran. Tapi tadi Pak Guru lihat kamu lesu, malas. Kamu ada masalah? Iya Pak, saya sedang kesal. Loh, kamu kesal sama siapa? Saya kesal sama Bapak karena lupa bersihkan tas baru, tapi tidak boleh bersihkan. Bapak bilang Bapak akan kerja luar. Saya jadi malas sekolah. Oh, begitu. Terus kamu bilang kan kamu malas sekolah, kamu malas belajar. Kenapa kamu masih ke sekolah? Saya takut nanti saya tidak akan mengikuti pelajaran. Oh, berarti kamu masih memiliki rasa tanggung jawab ya? Yang bagus. Itu baik namanya. Ya, meskipun kamu masih punya rasa malas untuk sekolah, malas untuk belajar, tetapi kamu masih tetap berangkat ke sekolah. Iya Pak, saya takut nilai saya turun. Oke, sekarang Bapak boleh bertanya, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Masih ya? Nah, jika kamu masih ingat, kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar hari ini? Kesempatan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar Pak. Oh ya. Apa dengan kamu malas belajar dan malas sekolah? Apa bapakmu akan membelikan tas baru untukmu? Tidak Pak, saya malah tidak dapat dulu lalu nanti saya berbagi. Ya. Nah, kira-kira dari situ kamu bisa tidak mencari solusi lain selain kamu malas belajar? Saya akan terus semangat belajar dan nanti setelah sekolah saya akan mengutamakan segala kepuasan dan saya akan membantu dan menjadi seseorang yang bisa memberi tahu. Nah, gitu dong. Tetap semangat untuk belajar dan menjadi anak baik ya. Terima kasih ya Pak. Ya, kalau begitu sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap. Ya, itu Ibu sedikit video terkait dengan 3 restitusi tadi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi si pasien ini tadi dia ingin tas baru Bu, namun bapaknya tidak membelikan karena uangnya nggak cukup.
Nah, jadi karena dia nggak diberikan dari uring-uring nggak di sekolah, makanya saya tanya kan kenapa, kan ada apa, ada masalah apa gitu. Jadi itu yang pertama tadi saya melakukan menstabilkan dulu bagaimana menstabilkan identitas dia kan, bagaimana kondisi dia kan, tadi saya tanyakan ada apa gitu kan. Nah selanjutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan kamu tuh benar nggak dengan kamu seperti itu? Tadi kan dia bilang salah karena kamu masih mau masuk ke sekolah. Iya Pak, karena saya takut nilai saya berkurang kan, bermasalah nanti. Nah di situ saya, oh ya bagus, berarti kamu itu masih punya rasa tanggung jawab. Nah selanjutnya ada nggak? Selanjutnya saya menanyakan keyakinannya Bu. Solusinya apa Mas ya? Supaya kamu itu di sekolah ini bagus, tenang kan, nggak diam-diam kayak itu. Ya nanti saya nabung Pak katanya tadi kan. Saya ingin menabung supaya nanti bisa beli tas baru. Kurang lebih seperti itu Bu. Yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Mungkin ada manfaatnya, mungkin sama-sama bisa kita jadikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah penutup. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.